Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat Kang I Official dimanapun kalian berada, semoga kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya pribadi akan berbincang-bincang dengan sesepuh kita yang berada tepatnya di desa Cinagara. Dan kita akan kupas melalui beliau untuk sejarah-sejarah apa sih yang sudah ada di desa ini gitu kan, supaya untuk edukasi kita, pengetahuan kita seperti itu. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di tayangan ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Thank you. Yo, tekan tombol subscribe guys. Hui. Nah, cenah teh kuda kaparen sok paeh. Tah, Teu kuat tah. Anu kituna. Nya anu tapi benar gitu. Betul, bisa dibuktikan. Berarti ada sababna, sababiahna kunaon. Eta kan kudu dia. Soalnya ada baru-baru ini kasarnya gitu kan. Ada orang yang hajatan, tapi kuda nggak bisa masuk katanya. Lah Nggak kenapa? mau. Saya tanya kenapa? Ya, nggak mau masuk mereka. Nggak bisa. Kudanya pasti mati katanya gitu kan. Tapi memang itu mitos kah atau Kalau apa kita ya? mitos itu istilahnya yang sinan takuti aya untuk istilahnya ya semacam keanehan, keajaiban yang bisa diinikan. Sebenarnya gini, kalau menggali secara itu, tadi seorang Syekh Mansur, utusan wali, Iya. nggak mungkin. Jadi cek bahasa ini lain jama sama nea, lain. Betul. Panjang ya mundi orang ini sekalian ini ya supaya ulah mintakan itu sepotong gitu supaya kenapa makhluk Allah yang namanya kuda itu sama kita makhluk Allah, hewan, Betul. binatang. Betul. Gini lamun kaparenca, kalau kaparenca itu kadang-kadang kawas ketakutan, kayak ketakutan, bahkan mungkin ngamuk ataupun bahkan bisa ngagoler cek pas itu. Jadi emang sudah terjadi ya? Banyak terjadi. Oke. Aya naon pan gitu di Parenca. Jadi ada Kembali karena dua utusan tadi, seorang utusan wali. Utusan, cek orang anu dikenal mah yang Mbah Tuan Rincang, jeung Mbah Sanding Gunung. Mbah Sanding Gunung kan udah nukat itu ke Jalaherang. Mbah Sanding Gunung itu seorang utusan di Cirebon, sama dengan pengembang Islam. Sanding Gunung itu nama aslinya Syekh Jalaluddin, orang Cirebon, nikah ke orang Cipakem, jadi ku pertama di Galaherang. Nyawa mana nama? Boga yang pertama. Gitu. Oke. Syekhna Jalaluddin. Jenelahna lamun itu Mas Sanding Gunung, ieu mah Tuan Rincang. Iya. Emang beda orang. Beda. Tadi kan Tuan Rincang mah Syekh Mansur. Itu kan Syekhuna Jalaluddin, nikah ke orang Cipakem, jadi kepala desa, jadi ku pertama di Galaherang. Nyambung kan di desa itu. Jadi kalau kita cerita satu desa itu pasti ada sambungannya, kaitannya. Betul. Mungkin bahkan ke Cirebon. Mungkin tina tongkat tadi ya, cerita
rakyat gitu cek Iya, iya, iya. geuning tongkat Mbah Tuan Renjang teh saiki can nyaho seperti apa. Arek baru ayeuna istilah aya si carita tongkat Tuan Renjang teh ayana di Cineubeuy gitu. Makanya Gitu. banyak sih ada sebagian orang yang bercerita itu makam ini makam ini gitu kan, banyak. Jadi kita juga pasti penuh dengan survei dulu kan, seperti meminta narasumber dari ini yang tahu lah sejarahnya. Balik kita ke Parenca, masalah kuda tidak bisa masuk ke Parenca. Jadi kejadiannya bukan awal, jadi asalnya jadi seorang kedua petugas dari Sunan Gunung Jati, Kerajaan Cirebon, yaitu Tuan Rincang dengan Mbah Tuan Rincang dengan Mbah Sandi Gunung. Sandi Gunung itu sampai dapat tugas jadi kepala desa Galaherang. Kalau Mbah Tuan Rincang itu karena di sini di Cinagara, di sini sudah ada kubu. Jadi ngarencangan. Nah, asukan ngarencangan. Jadi ngabantu Bapakku Candranala. Gitu. Ngabantu untuk mengurus desa. Ai desa teh kan asina rakyat, jadi rakyat. Jadi bari nyamun imah ulama lamun sekarang ayeuna mah. Jadi dalam bagian urusan kan ulama. Kan hari orang teh kumaha malam kan secara ayeuna kumaha orang meninggal ngurusnya kumaha. Kan can aya, can tahu tata cara atau kumaha cara mengurus cara Islam. Iya. Yang memberitahu kan itu. Oke. Gitu, ilmu emang orang kan tacanya satu orang pemberitahunya kan dari situ. Emang tuh masalah kan orang meninggal itu harus diurus. Benar. Tapi kan ada caranya, harus gimana. Itu syarat Islam masuk. Oke. Ya. Udah masuklah siarnya ya kan, iya. siarnya Tahu Syekh tersebut. Kembali ke masalah kuda. Jadi dua orang utusan itu maka jadi kepala desa, yang satu jadi gegeden desa. Masih sering berhubungan dengan petinggi-petinggi ke atasnya gitu. Ataupun mungkin akan untuk menjaga segala sesuatu baik keamanan segala macam itu kan perlu. Kan belum ada tatanan seperti pengamanan seperti ayeuna untuk pengamanan masyarakat itu. Orang dulu itu berupaya sendiri. Jadi belum bisa mah itu nuksinan ku aing, kan gitu. Benar. Karena aman. Ya. Betul. Seperti itulah bahasana. Jadi kudu boga ilmuna. Benar. Nah, Benar. itu. Jadi soalnya masuk nih ke logika kita kayak gitu. Ya, gitu. Soalnya kan orang itu semua juga menghadapi permasalahan. Orang hidup itu permasalahan. Makanya tugas kuma itu mengurus masalah-masalah masyarakat, jamaah hirup. makanya kan nyambung dengan tadi pembicaraan yang pertama gitu kan. Iya. Kayak gitu. Mengelola, menghadapi permasalahan orang, permasalahan manusia. Betul. Bahkan bukan manusia aja, pakaya, ingon-ingon hewan segala macam, kena hama segala macam, kan gitu. Upaya seperti apa? Betul. Multi urusan, karena ngurus urusan orang hidup, jamaah hidup, supaya ulah kena penyakit, supaya engkena benghar, supaya engkena, kan gitu pengharapan. Betul. Itu tugasnya seorang kubu. Timulai istilahnya mah membentuk keluarga, gitu kan, keluarga boga anak ngajuru baik kan kumaha ini melahirkan. Betul. Itu masa-masa rawan supaya anaknya sehat itu seperti apa, kan program masuk pemerintah itu kan pemerintah. Supaya pertumbuhannya bagus jadi di keluarga, supaya manehna bisa usaha bisa kemana perlu dibantu ekonomi segala macam lah pemerintah
seorang kepala desa pemikirannya. Dalam untuk diajukan ke rumah, nyaon teh nu ti luhur ka dieu Betul. pengajuan itu sanu can maju teh, sanu can sakola teh, kan gitu. Itu kan. Nah kembali gitu. Jadi cek saya cerita program geus kadang-kadang wah nu sawateun aya meureun anu teu sesuai mak itu. Betul. Anu itu masalah kehidupan. Itu mah Wajar. masing-masing aja kita Karena kan. kembali ke masalah ini yang supaya tidak ada, kita mending menggali karena banyak manfaat dari hal-hal itu proses perjalanan manusia orang-orang dulu. Yakin itu. Karena dulu mah tantangannya luar biasa Betul. yang harus dipikirkan, digali oleh sendiri. Tidak ada petunjuk, tidak ada panduan, ya tidak ada, belum ada. Lamun nanya gasa, dasarnya menurut ini harus ke orang ini, ke orang ini. Kan informasi di mana kan? Betul. Semua kepala desa waktu zaman dulu itu harus ngait Oke. dengan baku sangkan. Karena tugas ataupun bahkan bisa disebutkan itu boesnya seorang kowe itu adalah baku sangkan. Oke. Seperti baku candana ngait kan, karena sering ke Cirebon. Nah baku sangkan itu kan Cirebon. Baku sangkan itu yang membabak itu pertama adanya tatanan desa. Oke. Makanya disebutnya baku. Cirebon Girang, desa Cirebon Girang. Itu. Wakut. Padahal ya kita ini dulu ya, nanti juga nyambung. Ini dulu masalah tadi kuda itu. Jadi waktu itu ada yang ini kembali nanti. Jadi ada yang dinamakan itu kuda panakawan. Namanya itu. Kuda panakawan. Kuda panakawan itu kepentingan untuk istilahnya orang yang petugas tadi. Oke. Bukan kuda sembarangan. Ya kuda, tapi kuda itu bisa diperintah, bisa mandi sorangan, bisa pamannya untuk tunggangan untuk kemana kan itu. Itu bisa kirim barang, bahkan surat bisa diantar tepat ke yang untuk tujuannya yang Mbah Alincang ataupun Mbah itu tadi gunung. Iya. Mau gitu. Jadi utusan Kuda gitu kan, panakawan. utusan untuk Makanya kuda panakawan itu ari gedogan, tahu gedogan? Kandang kuda itu sebutnya gedogan. iya. Gedogan nama di itu di kadatuan. Oh, gedogan teh. Masa di gunung teh seorang pertama Galaherang. Galaherang kan waktu itu mah Mekarsari kadatuan jeung Galaherang jadi satu. Belum diukarkan. Jadi lamun rek aya naon, aya kan urusan kali itu teh makena kuda eta. Oh, gitu. Kuda sakti lah. Betul. Ari gedogan di kadatuan, ayeuna masih aya istilah gedogan. Eta teh cenah daerah Sungil loba ayeuna. Bisa jadi. Ayeuna kan daerah gedogan kuda kadatuan teh kan aya bangunan SMP-nya. Sok sareun ka didinya. Apal nalahnya. Nah, gedogan di kadatuan, tapi lamun mandina di Cibangka, tadi dinya di Parenca. Oh, gitu. Mandina Mandina teh teh. di Cibangka. Di Cibangka. Apa 5 manco, carsa. Iya. Ini kan ayeuna mah Mahrurah Basrinya. Eta aya hawangan ka dia. Oh. Ini Cibangka. Tah, turun. Ayeuna mah sok marani jaman di dinya. Tah tempat mandina teh di dinya. Jadi nuusna teh lamun tas mandi teh nuus. Moyan aya nuus teh nuuskeun tas ieu. Tadi dinya teh Jawa, di dinya aya tempat baheula mah nya samacam jukutan paranti. Cuman kan yang manehna jukut kaos lapang lah gitu, tapi leutik gitu. yang menjadi bahan pertanyaan kan nanti nah di Cibangka teu disulang Nah, eta. gitu. Karena itu kepentingan dua orang, seorang utusan. Jadi
makanya gini mandinya di Cibangka gitu. Heeh. Padahal tugas kan Cisanggarung ada gitu. Heeh. Nah, itu ada hal yang aneh seperti daerah Parenca, Cinagara itu seperti Ciambang segala macam. Apalah cerita seperti itu kan. Iya. Jadi ayah urusan-urusan mistis semacam itu seperti itu. Kuda manuk itu masuk kadeleun. Oh, gitu. Nah, Betul, makhluk betul. makhluk seperti itu. Sokoma eta kuda. Itu. Jadi mungkin ayah ini teh makhluk lain deui anu sok ngaping kuda eta. Betul. Wah, maka dia mah itu mah bangga naik. Istilahnya mun mah yang namanya satu hewan kan gitu. Gitu. Jadi tempat nyamannya mungkin di situ ya untuk yang tadi awal mulanya yang Ya. kayak gitu. Nu boga nage kan orangna ilmuna istilahnya. Iya. Ya wajar kalau itunya seperti itu. Karena hal-hal dulu mah kan itu. Jadi mana abahku Candranala pernah amanat bukan amanat semacam inilah. Jadi istilahnya ulah soka salah tenjo kasamaran tinggal. Ulah sok salah tenjo kasamaran tinggal. Yang seperti itu ya ibadah makan nun teh gitu istilahnya loba keneh atau banyak seperti hal-hal seperti itu. Tepat pakainya dengan ya urusan tugas dengan urusan kadang-kadang kepentingan masyarakat. Betul. Eta ya urusan itu kok bisa ya, asalnya gitu karena waktu itu pernah ada kuda seperti itu. Betul. Jadi tahu kan sekarang kan Ya. jalur-jalurnya gitu kan. Itu kita harus ini kan jalurnya. Tuan Lincang aslinya ada seorang petugas, kalau sekarang mah ulama, penyebar Islam. Dua utusan yang kesini atau yang satunya itu Mbah Sani Gunung, Sehuna Jalaluddin sama posisi, tapi Mbah Sani Gunung jadi kuwu kepala desa, mungkin usahanya karena itu mah kaitan dengan Pangeran Cakrabuana Mbah Kausang kan. Ya. Mbah Tuan Lincang mau kan jadi kuwu, hanya seorang petugas karena kuwu Cinagara itu istilahnya kan sudah ada kepala desa Mbah Kuwu Candranala. Kedua, sesepuh pembantu untuk mengurus desa itu tadi Tuan Lincang kan ada Tuan Lincang, ada Rangga Kemasan, ada Mangkunagara. Kita ke Mangkunagara dulu kan di hadapan asrama. Ya. Mangkunagara juga seorang itu bukan cek dina ieu mah bahasa walama orang itu kalau kesama namanya itu Laskar Majapahit. Artinya dari kerajaan Majapahit. Seorang petugas juga. Mbah Mangkunagara. Mbah Mangkunagara. Lalu di Astana Handap Astana. Iya.